Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Buat yang belum kenal, kenalin dulu nama aku Kiara Desman. Buat yang udah kenal dan udah pernah lihat video aku sebelumnya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kabar sana, lai sehat, mudah-mudahan sehat sadonyo yo. Sana, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu pembunuh berantai perempuan yang paling kejam dan sadis di Italia. Pembunuh berantai ini sempat menggegerkan Italia pada tahun 1940. Gimana nggak geger negara Italia sana? Si pembunuh berantai ini menjadikan potongan tubuh korbannya dijadikannya bahan untuk buat sabun. Sedangkan darah dari korbannya ditampung di dalam baskom, dikeringkannya, lalu dijadikannya bahan untuk buat kue. Jadi si pembunuh berantai yang kejam dan sadis dari Italia ini bernama Leonarda Cianciulli. Kita panggil aja ya dia Ete Cianciulli. Kita kan sebagai orang Minang harus menghargai orang yang lebih tua kan sana. Jadi Cianciulli ini lahir di Montella, jadi dia berkebangsaan Italia. Ayahnya bernama Mariano Cianciulli dan ibunya bernama Serafina Marano. Cianciulli ini adalah anak dari hasil pemerkosaan. Jadi si Mariano ini memperkosa si Serafina. Setelah pemerkosaan tersebut, si Serafina ini hamil. Karena berita kehamilannya sudah mulai menyebar ke daerah tempat tinggalnya, maka si Serafina ini dipaksa untuk menikahi Mariano. Setelah mereka menikah pada tanggal 18 April 1894 lahirlah anak mereka yang diberi nama Leonarda Cianciulli. Cianciulli ini hidup dan dibesarkan di keluarga yang miskin, jadi hidupnya serba kekurangan. Tidak lama setelah kelahiran Cianciulli ini, ayahnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal, emaknya nikah lagi sama laki-laki lain sana. Cianciulli ini waktu kecil sering mendapatkan penyiksaan dari emaknya, baik secara fisik maupun penyiksaan secara mental. Cianciulli ini juga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari emaknya. Emak ini sibuk ngurus laki barunya, lupa ngurus anaknya. Karena itulah Cianciulli ini tumbuh menjadi anak yang suka memberontak dan suka melawan sama emaknya sana. Pada saat remaja, karena stres dengan kehidupannya, Cianciulli ini sempat berniat untuk melakukan bunuh diri sebanyak 2 kali. Tapi aksi bunuh dirinya selalu bisa digagalkan sama emaknya nih sana. Setelah Cianciulli ini beranjak dewasa, Cianciulli ini disuruh oleh emaknya untuk nikah dengan laki-laki kaya. Nikahlah kau sama orang kaya, berubah hidup kau. Tapi Cianciulli ini menolak permintaan dari emaknya untuk menikah dengan orang kaya karena dia sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang bernama Rafael Pansardi. Rafael Pansardi ini adalah seorang pegawai rendahan di kantor pencatatan di daerah mereka tinggal. Emaknya Cianciulli ini melarang keras hubungan anaknya sama Pansardi ini karena yang pertama, Pansardi ini orang miskin, kerjanya aja cuma pegawai rendahan. Yang kedua, Pansardi ini usianya jauh lebih tua dibandingkan Cianciulli. Walaupun nggak mendapat restu dari emaknya, Cianciulli ini tetap bersikeras untuk menikah dengan Pansardi. Setelah mereka berdua menikah, mereka pindah ke kota kecil yang bernama Lauria. Pada awal pernikahan, mereka mengalami masalah keuangan. Yo juga kayak emaknya tadi sana, nikah aja orang kaya, senang hidup kau. Tapi karena cintanya sama Pansardi ini, dia mau menikah sama Pansardi ini dan menjalani hidup yang miskin. Karena pendapatan si Pansardi ini yang kurang, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka terpaksalah Cianciulli ini ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada tahun 1927, Cianciulli ini harus masuk penjara karena dianggap melakukan kasus penipuan. Setelah bebas dari penjara, si Pansardi ini mengajak Cianciulli untuk pindah ke daerah lain. Tujuan mereka pindah nih untuk merubah hidup. Siapa tahu di tempat yang baru hidup mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Berubah sana, indah, tetap aja susah. Bahkan di daerah yang baru ini kehidupan mereka nih jauh lebih tragis sana. Mereka pindah ke daerah Lakedonia. Saat tiba di Lakedonia, mereka beli sebuah rumah kecil. Belum lama menempati rumah tersebut, daerah Lakedonia ini dihantam gempa pada tahun 1930. Rumah yang mereka beli pun hancur.
ndak miris hidupnya tuh sana. Pindahlah mereka ini balik ke daerah lain. Mereka pindah ke daerah Correggio. Nah, di daerah inilah kehidupan mereka mulai membaik. Keuangan mereka mulai stabil dan si Cianciulli ini mulai membuka toko usaha sabun. Selama menikah dengan Pansardi ini, Cianciulli ini tercatat pernah hamil sebanyak 17 kali. 3 kali keguguran, 10 orang anaknya meninggal pada saat masih bayi. Jadi anaknya yang hidup cuma 4 orang aja sana. Cianciulli ini sangat menyayangi keempat anaknya. Dia nggak ingin anaknya nih bernasib buruk kayak dia waktu kecil. Selain itu, Cianciulli ini mulai menyukai dunia ramalan, baik ramalan astrologi maupun ramalan garis tangan. Cianciulli ini kerap mendatangi peramal untuk melihat garis hidupnya. Suatu hari dia datang ke peramal, Pak, tolonglah periksa garis tangan kok, aku hidup kok melarat terus, kan? Peramal ini bilang 4 orang anak yang kau lahirkan dan masih hidup sampai sekarang akan meninggal di usia muda. Paniklah Cianciulli ini mendengar ramalan dari peramal ini kan. Karena perkataan peramal ini, Cianciulli ini berubah menjadi orang tua yang sangat protektif sama anaknya. Dia benar-benar ngelindungin keempat anaknya ini karena dia takut anaknya ini akan berada dalam bahaya. Setelah itu, Cianciulli ini datang ke peramal lain sana. Peramal kedua, Pak, tolonglah baca garis tanganku, Mbak aku hidup susah taruh modeko, Pak. Di tangan sebelah kanan penjara yang nampak deh, Pak. Coba lihat di tangan sebelah kida. Di tangan sebelah kida rumah sakit jiwa yang nampak. Tragis datang ke peramal, taunya dibilang tangan sebelah kanan yang kelihatan penjara, tangan sebelah kiri yang nampak rumah sakit jiwa. Karena ketertarikannya dengan dunia ramalan ini, maka Cianciulli ini mencoba untuk belajar bagaimana caranya menjadi peramal. Karena dia nih berpikir sana, kalau jadi peramal nih uangnya bisa banyak nih. Jadi selain punya toko sabun tadi, dia punya pekerjaan lain jadi peramal. Dan dia ini udah dikenal di daerah Correggio ini sebagai peramal yang profesional. Pada tahun 1939 terjadilah perang di Italia. Jadi pemerintah Italia ini mewajibkan pemuda-pemudanya ikut berperang membela negara. Salah satunya putra kesayangan dari Cianciulli ini, Giuseppe Pansardi ini, dimasukkan dalam anggota Angkatan Darat Tentara Italia. Si Cianciulli ini gak bisa nolak, pasrah aja, soalnya kan memang udah kewajiban dari negara Italia supaya pemuda-pemudanya ikut berperang membela negaranya. Tapi nih ketika anaknya ini ikut perang sana, panik dia nih, cemas, khawatir kalau nanti perkataannya si peramal yang pertama tadi benar, bilang anaknya akan meninggal di usia muda. Jadi tiap hari yang dipikirin mati yang iyong, dipai baparang mati yang beko. Yang cuman itu aja yang dipikirannya tiap hari sana. Sampai suatu saat dia terpikir nih, entah setan apa yang ngerasukin pikiran Cianciulli ini, kalau dia ini harus membunuh manusia lain untuk dijadikan tumbal supaya anaknya ini bisa selamat nanti di medan perang. Mulai stres di sekolah, si Cianciulli ini mulai stres. Dan dia ini mulai berpikir sih, gimana caranya dia ngebunuh orang tapi nggak ketahuan sama polisi. Sana masih ingat nggak sama yang aku bilang tadi? Jadi Cianciulli ini punya toko sabun dan dia juga punya set job sebagai peramal. Jadi datanglah seorang perempuan yang bakal jadi korban pertamanya. Perempuan ini bernama Faustina Setti. Perempuan ini adalah perempuan separuh baya yang belum menikah dan dia sedang mencari jodoh. Datanglah dia ke Cianciulli ini kan. Tolonglah, mbak aku umur lah tua tapi jodoh alun juo basuo lai. Cianciulli ini bilang ke si Setti ini kalau ada seorang laki-laki yang bisa jadi jodohnya si Setti ini, tapi nggak di sini, di daerah Pola, kalau sekarang namanya Kroasia. Jadi si Setti ini diminta sama Cianciulli ini untuk datang menemui laki-laki tersebut di Pola
Tapi dengan syarat si Seti ini nggak boleh memberitahukan ke siapapun keluarganya kalau dia akan pergi menemui jodohnya tersebut. Si Seti ini ya patuh aja dia sama si Cian Chuli ini. Mungkin karena udah hopeless kali ya, udah ngarep bakal dapet jodoh. Jadi keesokan harinya datanglah si Seti ini ke rumah Cian Chuli. Niatnya untuk berpamitan sekaligus berterima kasih sambil membawa uang 3.000 lira sebagai upah dari Cian Chuli ini mencarikan jodoh untuk si Seti ini kan. Pada saat di rumahnya Cian Chuli ini, si Seti ini dikasih minum. Minuman ini udah dikasih obat tidur sama Cian Chuli. Alhasil setelah si Seti minum air tersebut, pingsanlah dia sana. Waktu dia pingsan, mulailah si Cian Chuli ini beraksi. Dia bunuhlah si Seti ini. Dipotong-potongnya tubuh Seti ini jadi 9 bagian. Kemudian dimasukkannya dalam baskom. Dikasih cairan khusus, kemudian diaduk-aduknya potongan tubuh Seti ini sampai jadi kayak bubur sana. Setelah itu dibuangnya ke septic tank belakang rumahnya. Sedangkan darahnya si Seti yang udah ditampungnya dalam baskom tadi ini sana, dibiarkannya kering. Setelah kering, ditambahkannya tepung, tambahkannya gula, tambahkan telur, ditambahkannya mentega, coklat, diaduk lah sama dia, dibuat jadi kue sana. Setelah kue itu masak sana, dibagikanlah sama tetangga-tetangganya sana. Uniang, kok dem buat kue kayak, coba lo kecip kue den. Terus tetangganya senang dong, nerima kue gratis. Sisa dari kue tersebut dikasih sama suaminya. Dimakan sama Gisep, dia juga ikut makan sana. Sikolah letak kesadisannya si Cian Chuli ini. Lah, masuk ke korban yang kedua. Korban yang kedua bernama Francisca Saufi. Jadi si Saufi ini adalah seseorang yang sedang butuh banget pekerjaan. Dia lagi cari pekerjaan. Datanglah dia ke Cian Chuli ini. Tolonglah carian kerja cek. Lamo nambo kok nganggur ha. Tuh kece si Saufi kok kan. Ada pekerjaan untuk kau, tapi di daerah Piacenza, di sekolah asrama khusus anak perempuan. Datanglah kamari bisu, dan nantan kau ke situ, kece si Cian Chuli ini kan. Tapi Cian Chuli ini juga ngasih syarat ke Saufi ini untuk nggak memberitahu siapapun kalau dia akan pergi bersama Cian Chuli ke daerah Piacenza. Ya sama kayak si Seti tadi, patuh si Saufi ini karena dia memang benar-benar mengharapkan untuk dapat kerjaan kan. Pada tanggal 5 September 1940 datanglah si Saufi ini ke rumah Cian Chuli ini. Sama nasibnya kayak si Seti tadi. Pas lagi di rumah Cian Chuli ini dikasihnya dia minum. Pas dia minum, pingsanlah dia karena minum tadi kan udah dikasih obat tidur. Setelah pingsan, dibunuhlah si Saufi ini, dipotong-potong tubuhnya jadi 9 bagian. Sama persis kayak si Seti tadi, darahnya juga dijadikan kue, dibikinnya kue, dibagikannya pula kue ini ke tetangga-tetangganya sana. Uniang, kau den buat kue lo balik coba lah kau icip kue den. Bako etek kau cok na buat kue kau, no lah kau, makan saya lah kue tuh, banyak na tanyo kau. Masuk ke korban si Cian Chuli yang ketiga nih sana, sekaligus korban yang terakhirnya. Jadi korbannya ini bernama Virginia Cacioppo. Cacioppo ini adalah seorang penyanyi soprano. Dia ini mungkin udah bosan kali ya sana jadi penyanyi, jadi dia ingin cari pekerjaan lain. Datanglah pula dia ke Cian Chuli ini, minta pekerjaan. Sama Cian Chuli ini dikasih pekerjaan tetapi di daerah Florence sebagai sekretaris seorang impresio. Pada tanggal 30 September 1940 datanglah si Cacioppo ini ke rumah Cian Chuli. Tapi sebelum dia datang ke rumah Cian Chuli ini, dia sempat bilang sama saudara iparnya kalau dia ini bakalan pergi ke rumah Cian Chuli. Sampai di rumah Cian Chuli ini sama nasibnya kayak yang si Seti sama Saufi tadi, dikasih minum yang udah dikasih racun minumnya, diminumlah sama Cacioppo ini. Pingsan, dibunuhnya Cacioppo ini, dipotong-potong lah tubuhnya jadi 9 bagian. Tapi beda si Cacioppo sama si Seti Jo Saufi tadi sana. Kalau Seti sama Saufi tadi kan darahnya bikin kue, dan kalau si Cacioppo ini bagian tubuhnya ini
bikin jadi sabun sana. Jadi dia ini bilang ke pihak kepolisian waktu udah tertangkap kalau caciopo ini nggak cocok dijadikan kue, dia lebih cocok dijadikan sabun karena caciopo ini orangnya gendut, kulitnya putih, jadi lebih cocok kalau dijadikan sabun. Nggak berapa lama setelah itu, saudara iparnya si Caciopo ini merasa curiga karena Caciopo ini pulang tapi hilang. Datanglah dia ke kantor polisi melaporkan kehilangan si Caciopo ini. Dia juga bilang sama pihak kepolisian kalau terakhir kali Caciopo ini datang menemui Cian Chuli. Menurut laporan tersebut, datanglah pihak polisi ini ke rumah Cian Chuli. Awalnya Cian Chuli ini nggak mengakui kalau dia ini mengenal Caciopo. Sampai polisi ini berpikir kalau Gisep, putra kesayangannya Cian Chuli ini terlibat dalam hilangnya Caciopo. Karena anaknya ini disebut-sebut sama polisi terlibat dalam kasus kehilangan Caciopo, terpaksalah Cian Chuli ini mengakui kesalahannya. Dia ngaku kalau dia sudah membunuh Caciopo dan juga sudah membunuh 2 wanita lainnya. Pada tahun 1946, pengadilan memutuskan kalau Cian Chuli ini terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan harus menginap di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Tapi anehnya sana, waktu persidangan dia sama sekali nggak menyesali perbuatannya, udah membunuh 3 orang, dan dia juga menceritakan secara detail gimana caranya dia ngebunuh korbannya, terus motong-motong tubuh korbannya. Hal inilah yang bikin geger negara Italia waktu itu, karena ada seorang perempuan yang punya ide sekreatif itu buat ngejadiin orang sebagai sabun dan darahnya sebagai untuk bahan kue. Pada tanggal 15 Oktober 1970, Cian Chuli ini meninggal karena penyakit leukemia yang sudah lama diidapnya. Barang bukti berupa baskom, kapak, dan alat-alat yang dipakai lainnya oleh si Cian Chuli ini untuk menghabisi nyawa korbannya saat ini tersimpan di Museum Kriminologi Roma di Italia. Alah, Nasana membahas soal perempuan jahat kayak Cian Chuli ini naik tensi awak di sana. Dulu pembahasan soal pembunuh berantai dari Italia ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya sana. Tolong sana subscribe ya, terus aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.